Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, ya. Lalu turunlah ayat ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihi al-akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah Pak Zartina, beliau ini Kabak Kesra dulu, Kabak Kesra di Saluto ya Pak. Dan yang terhormat Pak Imam Pak Afrinaldi, beliau ini sama-sama alumni Toalik dengan saya ya. Cuma saya lebih senior. Dan yang terhormat Pak RW, Pak Ian ya, Pak RW, Pak RT, para tokoh masyarakat, Bapak. Dan yang sangat kita muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Ikhwan SMA. Beliau ini sekarang dekan Fakultas Syariah. Beliau ini sudah lama menjabat. Dulu pernah jadi wakil dekan 3, lalu jadi dekan Fakultas Usuluddin, lalu naik jadi wakil rektor 1, lalu jadi wakil rektor 3, sekarang dekan Fakultas Syariah. Sebentar lagi insya Allah jadi rektor. Amin. Prof boleh, profesor. Ya, Prof sebentar lagi ya. Sudah di meja menteri. Baik, Bapak Ibu yang terhormat. Baik, malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan maulud ya, tapi maulid. Beda dengan maulud. Cuma orang Indonesia suka bilang mulut. Apa maului mulut ya, gerbek mulut kalau di Jawa ya. Sebenarnya bukan maulud tapi maulid. Kalau maulud dalam bahasa Arab itu artinya anak yang dilahirkan ya. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Ibu bapaknya lah yang membuat anak ini Yahudi, Nasrani, Majusi, atau suka goyang-goyang inul ya. Jadi anak yang lahir ini bagaikan kertas putih. Ibu bapaknya yang pertama menulis di atas kertas putih itu. Jadi kalau maulud artinya anak yang dilahirkan. Kalau maulid ya, maulid itu waktu kelahiran. Jadi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Ibu. Sekarang ini ada sekelompok umat Islam yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi haram, Isra Mi'raj haram, nuzul Quran haram. Kalau ada jamaah mau pergi haji ya, misalnya jamaah atau 5 orang ke haji, lalu pengurus mengadakan acara melepas jamaah haji, haram. Semuanya haram ya. Berfoto haram, lagu-lagu haram,
seolah-olah dunia ini penuh dengan yang Haram. haram. Karena apa haram? Karena belum tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kalau kita kerjakan itu haram. Ya, itu namanya bid'ah Bapak Ibu. Apa namanya bid'ah? Membuat-buat yang tidak dibuat Nabi. Ya. Tapi Bapak Ibu, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Dulu waktu Abu Bakar, sebelum kita masuk, dulu waktu Abu Bakar menjadi khalifah, banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia di medan perang. Lebih 70 orang penghafal Quran meninggal dunia. Ya. Waktu itu Al-Quran belum dikumpulkan Bapak Ibu. Quran ini masih ada di tangan para penulis wahyu. Jadi Quran ini turun dibawa oleh Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi. Nabi menyuruh para penulis wahyu untuk mencatat ya. Jadi Quran ini masih tersimpan di tangan para penulis wahyu, belum dikumpulkan. Sementara yang hafal Quran sudah banyak yang meninggal. Maka Umar bin Khattab mengusulkan, wahai khalifah, tolong kumpulkan Al-Quran itu. Para penghafal sudah banyak yang meninggal, Al-Quran belum digabungkan, masih di tangan para penulis wahyu. Ya, apa kata Abu Bakar Bapak Ibu? Bagaimana saya mau mengerjakan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak pernah melakukan mengumpulkan Quran. Nabi tidak pernah menyuruh kumpulkan Quran, tidak pernah. Hebat juga nih Abu Bakar Pak ya. Bagaimana saya mau lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Ya. Akhirnya dikasih nasihat oleh Umar, ini bermanfaat, ini maslahat. Ya, kalau tidak nanti Al-Quran bisa hilang. Lalu akhirnya Khalifah Abu Bakar menerima. Lalu Khalifah menyuruh salah seorang penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit. Wahai Zaid bin Sabit, tolong kumpulkan Quran yang ada di tangan para penulis wahyu itu. Ya, dijadikan satu, namanya Jam'ul Quran. Dijadikan satu. Apa kata Zaid? Sama dengan logika Abu Bakar tadi. Bagaimana saya mau melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak pernah menyuruh mengumpulkan Quran. Ya. Tapi setelah diberi pengertian, ini bermanfaat, ini maslahat, akhirnya dikumpulkanlah semua Al-Quran yang ada di tangan para penulis wahyu, digabungkan. Akhirnya Quran terpelihara. Ya, sekarang Quran dicetak bagus ini Bapak Ibu, bertinta emas, berwarna-warni. Ya. Seandainya tidak jadi dikumpulkan dahulu itu, mungkin tidak sampai kepada kita ini. Karena alasan apa? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan semua yang tidak pernah. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ahli tafsir, dia bilang memperingati Maulid Nabi ini boleh, boleh dengan syarat di dalamnya ada dibacakan ayat suci Al-Quran. Tadi sudah baca Quran dah. Kemudian ada disebut sejarah perjuangan Nabi, riwayat hidup Nabi sedikit. Kemudian ada tausiah, ada nasihat-nasihat agama. Ya, kemudian boleh disediakan makanan. Snack ya, berarti ada snack Pak ya? Ini halal. Katanya apa? Yusabu ala sohibihi, yang melaksanakan acara ini dapat pahala. Jadi dapat pahala bukan ustaz saja, bapak ibu ini, panitia, Pak RW, Pak Ketua, ya semuanya dapat pahala. Yang hadir dapat pahala. Ya, jadi kalau ada yang bilang semua haram, semua seolah-olah dunia ini penuh dengan yang haram. Ya, baik, kita masuk Bapak Ibu. Saya sedikit
tadi ayat sudah dibaca oleh anak kita. Itu yang biasa dibaca itu surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, jadi Bapak Ibu, peringatannya apa? Tujuannya setelah peringatan ini kita harus lebih dekat lagi dengan Allah, lebih taat lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu berguna bagi orang mukmin. Jadi setelah peringatan ini awak harus lebih dekat ke Allah, lebih taat. Ya, kalau habis peringatan hilang ingatan, tidak ada guna peringatan ini. Kalau tidak ada guna apa? Sawaun alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau kasih peringatan atau tidak, mereka begitu-begitu juga tak mau berubah. Jadi kalau bagi orang beriman, peringatan itu berguna, bermanfaat. Jadi setelah peringatan ini kita harus lebih taat pada Allah, lebih cinta pada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kita tahu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 571 Masehi, tahun gajah. Ya anak-anak ya, tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya. Lalu turunlah ayat siapa? Alam tarokai fa fa'ala rabbuka bil ashabil fil alam yaj'al bainahum fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim min sijil faja'alahum. Jadi itu Bapak Ibu ya, dilahirkan hari Senin. Kemudian umur 4 Nabi Muhammad ini ketika masih dalam kandungan ibunya, siapa ibunya anak? Aminah, ibunya Aminah. Ketika masih dalam kandungan ibunya meninggal dunia bapaknya siapa? Abdullah, meninggal Abdullah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah melihat seperti apa bapaknya itu. Ya. Lalu setelah dia lahir, ketika Nabi berumur 6 tahun itu SD ya? Belum SD ya? Belum. Masih PAUD ya Pak, masih TK. Umur 6 tahun meninggal. 6 tahun meninggal ibunya, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun. Sudah ketika Nabi umur 8 tahun meninggal pula kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Lalu dipelihara oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Bapak Ibu. Jadi dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad ini sejak kecil dia sudah mencari uang sendiri, mengembalakan kambing Bapak Ibu. Ya, setiap Nabi menjadi pengembala kambing. Engkau juga ya Rasulullah, saya juga katanya. Jadi mengembalakan kambing itu Bapak Ibu, leadership basic training, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Siapa yang mau jadi pemimpin harus mengembalakan kambing dulu. Kalau dia pandai mengembalakan kambing, dia akan bisa mengembalakan manusia. Jadi mengembalakan kambing itu adalah leadership basic training. Tapi pamannya ini Bapak Ibu, Abu Thalib ini banyak membela Nabi, tokoh yang disegani. Tapi sayang ketika mau meninggal dunia, pamannya ini tidak beriman kepada Nabi. Ya, di dalam kisahnya disebutkan ketika pamannya yaitu Abu Thalib mau meninggal dunia, Nabi Muhammad duduk di sebelah kanannya, Abu Jahal duduk di sebelah kirinya. Apa kata Nabi? Ya ammi, kulli la ilaha illallah. Hai paman, tolong baca la ilaha illallah agar aku bisa membelamu di hadapan Allah nanti. Jadi kepada orang yang mau meninggal dunia, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan yang mau meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Tapi apa kata
Abu Thalib, jangan mau ikut Muhammad, jangan mau tinggalkan agama nenek moyang kita. Ya, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ya, walaupun dia selama hidupnya banyak membela Nabi, maka Nabi bersedih, turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walaupun pamanmu sendiri, tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian Nabi Muhammad ini pandai berdagang, cuma tak punya uang. Lalu ketemu dengan Siti Khadijah, janda kaya, banyak biji, tapi tidak sempat menggalih. Akhirnya Nabi Muhammad dikasih modal oleh Siti Khadijah. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad sebagai pedagang umurnya lebih panjang daripada Muhammad sebagai Rasul. Kalau Nabi Muhammad sebagai Rasul dari umur 40 sampai 63, berapa tahun? 23. Tapi Muhammad sebagai pedagang dari umur 12. Umur 12 sudah diajak berdagang oleh pamannya ke Syam ya, ke Syria, ke Yordan dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad membawa modal dari Siti Khadijah, rupanya pandai Nabi ko menggalih balabo. Akhirnya Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad SAW, lalu nikahlah. Waktu itu Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah, umurnya berapa anak? Berapa umurnya? 25. Ya, Siti Khadijah waktu itu berapa umurnya? 40 ya, 40. Jadi saya pesan kepada pemuda-pemuda yang belum nikah ya, kalau mau nikah, nikahlah di usia 25 tahun dan carilah istri yang umurnya 40 tahun. Itu namanya nyunah, namanya ikut sunnah Nabi ya. Ikut sunnah Nabi. Kalau 25 tahun cari istri yang sweet 17, itu tidak ikut sunnah Nabi namanya. Tapi Bapak Ibu, kalau orang sekarang perempuan kalau sudah umur 40, katanya itu resiko tinggi, tidak boleh beranak lagi, nanti dioperasi. Kata maaf ini kalau ada dokter, ada perawat ya, kalau sudah 40 jangan beranak lagi, beko resiko tinggi. Ya, tapi Siti Khadijah umur 40, Nabi Muhammad umur 25, dapat anak 7 orang. Tidak ada resti ya, tidak ada resiko tinggi. 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Tahu nama anak Nabi? Nama anak Nabi berapa? 3 laki-laki, 4 perempuan. Tahu? Tahu ya? Siapa nama anak Nabi? Yang laki-laki Qasim, Ibrahim, Abdullah. Yang perempuan Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ya, berapa? Yang perempuan dan 4. Begitu Bapak Ibu. Tapi Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul sudah dapat dipercaya oleh orang, sehingga orang-orang Mekah itu menitipkan emas pada Nabi. Emas-emasnya dititipkan kepada Nabi. Ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, Nabi bilang sama Ali, wahai Ali, kau tidur di tempat tidurku, ini emas penduduk Mekah, tolong kembalikan. Jadi beliau dapat gelar Al-Amin, apa yang dapat dipercaya. Baru Nabi Muhammad umur 40 diangkat jadi Rasul. Biasanya kalau sudah 40 pikirannya sudah matang ya. 13 tahun di Mekah. Di Mekah belum ada perintah puasa, perintah sholat, zakat, haji, belum ada. Yang ada menanamkan keimanan bahwa kita akan mati, setelah mati akan dibangkitkan lagi, akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Umur
53, 40 diangkat jadi Rasul, 13 di Mekah, 40 sampai 13 berapa? 53. Nabi hijrah ke Madinah. Ya, ini namanya Masjid Hijrah ya. Ya. Karena yang banyak di sini orang Yang muhajirin. hijrah ya. Muhajirin yang hijrah dari berbagai daerah. Betul. Ya, jadi hijrah. Bapak Ibu ini karena kita tidak kaitan dengan hijrah. Ketika hijrah itu Nabi disambut di Madinah dengan lagu apa? Tola'al badru alaina. Ya, begitu ya. Ini apa artinya Bapak Ibu? Jadi lagu-lagu itu boleh. Sebab lagu-lagu itu kalau kata-katanya baik, lagu-lagu itu kan kata-kata cuma dikasih irama saja, dikasih not panjang pendek ya. Jadi kalau lagu-lagu yang kata-katanya baik boleh. Tidak ada haram. Kalau semua lagu haram ya susah itu. Karena manusia punya naluri ingin seni ya. Misalnya apa? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh sekujur tubuh akan menggigil. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Tahulah diri, sadar diuntung sebelum masa hendak dosong beranda di kosong. Boleh itu ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, boleh ya. Jadi yang tidak boleh mana Bapak Ibu? Yang tidak boleh, ada lagu yang tidak boleh. Cuma masyarakat tidak tahu mana yang boleh dan yang tidak boleh. Semuanya boleh saja, padahal ada yang tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Ambo pai berale lalu sambil makan modang ambo organ tunggal ala nyanyinya boleh. Ya, kamu udah tahu rupanya apa? Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Itu yang tidak boleh. Hujannya merintik-rintik, apalagi itu tidak tahu saya. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu, itu yang haram. Jadi jangan semuanya haram. Ada yang haram, ada yang boleh. ada yang boleh. Jadi dipilah dan dipilih, bukan semuanya haram. Ya, baik. Di Madinah Bapak Ibu, Nabi Muhammad di Mekah pemimpin agama, tapi di Madinah sudah menjadi pemimpin negara Bapak Ibu. Ya, kalau kita belajar ilmu negara, ada 5 syarat negara itu Bapak Ibu, rukun negara itu. Pertama ada pemimpin yang ditaati, kedua ada wilayahnya, ketiga ada rakyatnya, keempat ada konstitusinya, kelima ada pengakuan dari negara lain. Nabi Muhammad di Madinah diangkat oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu Bapak Ibu bukan Islam semua. Ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Mereka sepakat mengangkat Nabi jadi pemimpin. Ya, jadi ada pemimpin yang ditaati Nabi Muhammad, ada rakyatnya yaitu penduduk Madinah, ada wilayahnya. Kemudian ada konstitusinya namanya Piagam Madinah, Wasiqatul Madinah. Ada dosen saya di Jakarta Bapak Ibu bikin disertasi perbandingan Undang-Undang Dasar 1945, jadi doktor ya. Sekarang jadi hakim agung. Ya. Jadi apa tadi? Yang kelima apa yang kelima? Ada pengakuan dari Negara lain. Negara adik kuasa waktu itu Romawi, Bizantium dan Persia. Jadi Bapak Ibu, umat Islam tidak boleh buta politik. Ya, kalau tidak berpolitik nanti kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Baik, di Madinah 10 tahun ya. Di sanalah ada perintah zakat, puasa, sholat, haji semuanya. Lalu umur 63 Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya. Nabi bersabda Bapak Ibu, Inna amara ummati ma baina sittin wa sab'ina aman. Umur umatku rata-rata antara
Yang umurnya 100 ada? Ada ya? Ada. Yang umur 150? Tidak ada ya. Walaupun Khairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun 1000 lagi. tahun lagi, tak ada ya. Baik, itu sedikit kisah Nabi, perjuangan Nabi. Sekarang ayat yang dibacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun Hasanah. hasanah. Ya, sungguh ada pada diri Nabi ada contoh teladan yang baik bagi orang yang yakin akan meninggal dunia, yang yakin akan bertemu dengan Allah, yakin ada hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Tapi kalau orang yang tidak yakin bakal mati, tidak yakin ada hari kiamat, tidak banyak menyebut Allah, idolanya bukan Nabi Muhammad, idolanya para artis ya, dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, dalam Quran Nabi yang dapat gelar uswatun hasanah itu cuma 2. Pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Makanya kalau setelah nama Nabi Muhammad kita baca Nabi Ibrahim ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim Muhammad Ibrahim. Baik. Itu Bapak Ibu. Sekarang apa tadi sedikit kisah saja, ini sudah hafal gitu. Anak-anak juga sudah hafal. Sekarang pelajaran contoh yang mau kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan dibawa pulang, yang akan kita amalkan setelah peringatan ini. Yang pertama Bapak Ibu, nilai-nilai spiritual ibadahnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu sangat menjaga ibadahnya. Ya, sholatnya berjamaah. Dalam perang pun Nabi sholat berjamaah. Ya, setelah ini bagi yang jarang-jarang berjamaah, habis peringatan ini harus berjamaah. Ya, kalau dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, dijawab bekola, aswata lela, wa amsela. Ya, kalau dipanggil oleh atasan, kalau Pak Camat dipanggil oleh wali kota, siap. Ya, datangnya on time. Ya, tapi kalau dipanggil oleh Allah, jadi mari yang belum berjamaah, yang sudah berjamaah alhamdulillah. Kalau bisa 5 kali sehari, ya kalau tidak bisa 3 kali ya. Jadi tanda-tanda umat Muhammad itu sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendiri-sendiri atau lupa ya. Jadi mari Bapak Ibu, dan Nabi tidak cukup sholat wajib saja, ditambah dengan sholat sunat. Man hafizah ala isna asyara rakaat min ghairi faridah kataballahu bihinna baitan fil jannah. Siapa yang menjaga sholat sunat 12 rakaat sehari semalam, Allah berjanji akan membuatkan rumah mewah baginya di surga. Jadi kalau kita ingin rumah mewah di surga, DP-nya apa DP-nya? Jago sholat sunat yang 12 rakaat, yang sebelum dan sesudah. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Nabi Muhammad SAW pernah tidak sempat sholat 2 rakaat sesudah zuhur karena beliau membagikan harta sampai masuk waktu asar. Lalu beliau sholat asar jadi imam. Setelah asar beliau sholat sunat. Ini ada dalam kitab fikih sunat. Setelah asar beliau sholat sunat. Lalu ditegur oleh sahabatnya, Rasulullah, katanya sudah asar tidak ada sholat sunat. Kok engkau sholat sunat? Ya, kata Nabi, ini bukan sholat sunat sudah asar. Ini adalah ganti 2 rakaat sesudah zuhur yang tadi aku tidak sempat. Jadi yang sunatnya saja dijaga dan dijaga
yang wajibnya akan terpelihara. Jangankan yang wajib, yang sunat saja ku jaga dan ku bela, padang kota tercinta. Ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita tambah. Nabi Muhammad suku puasa senayan kami. Ya. Ditanya kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Fihi wulidtu, hari Senin itu aku dilahirkan. Dan amal ini dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Aku ingin, kata Nabi, ketika amalku dilaporkan oleh malaikat, aku sedang puasa. Baca Quran. Quran kau udah dipanjang-panjang saya Bapak Ibu dibaca. Aku pernah takziah di Padang. Ada ibu-ibu meninggal dunia. Lalu di sekitar jenazahnya diletakkan 10 Al-Quran. Jadi jenazah pun dikelilingi oleh Al-Quran. Di mukanya anaknya menangis baca Quran. Quran kau bukan hudalil janazah, bukan petunjuk bagi jenazah, salah. Hudalil nas, petunjuk bagi orang yang masih hidup. Jadi kalau yang jadi petunjuk dibaca, nggak disimpan-simpan. Ya, tiada hari tanpa baca Quran. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lah mati baru dicetak surah Yasin. Yang dicetak surah Yasin ditempel foto almarhum almarhumah, lalu surah Yasin dibagi-bagikan, diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu kita pergi takziah, kita baca surat Yasin bersama, pahalanya kita transfer untuk almarhum almarhumah. Jangan-jangan almarhum almarhumah selama hidupnya tak pernah baca Yasin, sudah mati orang lain disuruh baca Yasin buat dia. Jadi Bapak Ibu jangan sampai habis peringatan hilang ingatan. Tapi habis peringatan kita lebih dekat lagi dengan Allah. Ini nasihat untuk Abu Jo. Ya, jaga sholat, sekali-sekali puasa. Ya, begitu ibadah Nabi Muhammad bengkak kakinya karena sholat tahajud, sehingga Aisyah bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai begitu sholat? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Ya, kata Nabi, afala akunu abdan syakura, saya ingin jadi hamba Allah yang paling bersyukur. Awak kalau dijamin masuk surga apa kira-kira? Aku kalau dijamin masuk surga beres lah. Ada jaminan mah. Nabi sudah dijamin masih begitu sholatnya, apalagi kita yang tidak dijamin. Ya, jadi pertama ibadahnya hubungannya dengan Allah, ya. Hablum minallah. Bapak Ibu, saya sering ingatkan waktu kita baru lahir dimandikan oleh bidan, diazankan, dikomatkan oleh orang tua, dibungkus dengan kain putih, namanya apa? Baduang. Kain kafan. Kain baduang. Ya, kita tidak bawa apa-apa Bapak Ibu, ya. Lama-lama yang laki-laki besar, yang perempuan besar, yang laki-laki dapat istri, perempuan dapat suami, ya, lalu dapat anak, dapat motor, dapat kerja, dapat mobil, dapat auto, dapat ruko, dapat deposito, dapat pajero. Ya, kaya wak ini kau. Besok kita meninggal dunia tidak diazankan, tidak dikomatkan. Karena ada puluh di sebagian daerah sebelum jenazah dimasukkan, ada yang azan, ya. Di Padang ada? Nggak ada azan di kuburan loh. Tapi dia dimandikan, disolatkan, dibungkus dengan kain putih lagi, namanya kain. Jadi kita hidup antara dua kain putih. Kain putih waktu lahir, kain badung. Kain putih waktu mati, kain kafan. Kini so bisa pakai baju batik lah, bisa pakai baju putih lagi. Ya, mari. Jadi Bapak Ibu, yang pertama apa? Ibadah kita tingkatkan, ya. Salah satu tanda orang baik Bapak Ibu, bertambah umurnya, bertambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertambah gaib awak, bertambah taat pada Allah. Bukan tua-tua geladi, makin tua makin menjadi awak dah gaib. Sembahyang indah, puasa indah,
rajo melarikan bini orang, melarikan laki orang. Itu namanya lupa Allah, lupa diri. Ya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang yang lupa pada Allah lalu dia lupa pada diri. Nah, ini yang pertama Pak, nilai spiritual ya, ibadah kita dengan Allah mari kita tingkatkan, karena nanti yang ditimbang di akhirat adalah ibadah. Kata Nabi yang mengikuti jenazah itu tiga. Pertama ahluhu, keluarganya. Ya, suami, istri, ipa, bisa, minantu, mintuo, mengantarkan sampai pintu kubur. Setelah itu pulang dia. Ya, walaupun suami istri berjanji sehidup semati, kalau lah mati istrinya lain, mau suaminya lalu di kuburan. Indah, paling-paling dalam hatinya dia bisa dicari dan lainnya. Ya. Yang kedua, hartanya, mobil Alphard, Pajero, Innova, hanya sampai mengantarkan ke pintu kubur saja. Tidak sampai ke pintu kubur loh, tidak bisa masuk auto. Ya. Yang bersama dia adalah amal solehnya, lai puasa, lai sembahyang, lai berzakat, lai bersedekah. Itu yang pertama tadi, ibadahnya ya. Yang kedua, nilai akhlaknya. Ini dia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Bapak Ibu, ibadah ini targetnya berakhlak mulia. Sholat, kalau sholat hanya tunggang-tungging saja, anak kita bisa sholat. Tapi sholat itu targetnya berakhlak mulia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Puasa bukan hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kalau itu anak SD bisa. Tapi puasa itu targetnya berakhlak mulia. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Awak rasakan lapar dan haus, lalu timbul rasa ibu kepada orang miskin. Awak bersedekah, berzakat. Ya. Jadi kalau ingin mengentaskan kemiskinan bukan dengan seminar Bapak Ibu. Dulu ada seminar pengentasan kemiskinan di hotel berbintang, narasumbernya dari berbagai negara. Peserta seminar dia tiket pesawat pulang baik. Ya, tapi orang saku. Apa temanya? Pengentasan kemiskinan. Setelah selesai seminar, yang miskin tetap miskin. Siapa yang kaya? Panitia seminar. Jadi insya Allah mengentaskan kemiskinan bukan dengan seminar, tapi kau rasakan dulu lapar dan haus, timbullah rasa kasihan. Pergi haji juga targetnya berakhlak mulia. Kalau hanya pergi haji pakai topi haji, balik pakai baju putih, tidak perlu ke Makkah. Balik saya busana haji di toko ada tuh, menghilang awal agak 40 hari. Ya, besok pulang pakai topi haji, boleh haji aja. Ya, tapi haji itu berakhlak mulia. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tamu. Kok tamu lah tiba, agi minum, agi teh mandi, ya kopi, kos makor tiba, ya. Nah, jangan sampailah 1 jam tamu mau tak, permisi tamu kok, mesti apa mau ke pulang lagi, mesti ibu, kecil ibu tuan rumah, tunggu dulu tanah nasi. Kalau saja nyawa duduk, tidak keluar minum. Dan ke permisinya baru kali tanah nasi. Biru ke pasar. Ya. Jadi hormati tamu, hormati tetangga. Ya. Kamu saji rajin, sembahyang rajin, tapi dengan tetangga tidak bersapuan. Itu akhlaknya kanai. Ya. Percuma sholat kalau tidak berbaik-baik dengan manusia. Baik Bapak Ibu, itu pertama akhlak ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sosial. Sosial nih Bapak Ibu. Ya, Nabi Muhammad itu suka menolong orang. Tidak mau hartanya tersimpan lama-lama di rumah
ibadat yang paling besar pahalanya, yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kalau Bapak Ibu bernazar, Pak Ustaz, kalau anak ambo lulus jadi PNS, ambo ka puasa 2 hari Senayan jo kami, boleh, tapi tidak afdol. Kenapa tidak afdol? Karena puasa untuk awak surang. Ya, yang afdol lah kalau lulus anak ambo jadi PNS, ambo puasa 2 hari, ambo wasidakah, ambo undang anak yatim ke rumah makan, pulang dari piti. Atau ambo balik karpet 2 sak untuk usaji. Ini manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Jadi ibadat yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kalau lulus anak ambo jadi PNS, ambo bantu membuat sampai bodoh tuang. Ya Pak Ibu ya. Bali semen. Bali semen ya. Bali semen. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ibadat yang paling afdol, yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kalau aku jadi anggota DPR, aku aspal Bang. Tetapi harus ditempati jadinya. Jadi Bapak Ibu, terakhir ini kena hari 9 ya. Bapak Ibu akan tua lah. Pertama ibadahnya, kedua akhlaknya, ketiga sosial. Kesolehan individu harus diikuti oleh kesolehan sosial. Rajin kaum saji, rajin puasa, tapi ceke masih dapat. Itu udah pas tuh. Ya, baik Bapak Ibu, ini sedikit kata Nabi, setiap orang berkata nih, yaqulul abdu mali mali. Setiap orang bilang piti piti, hepeng hepeng. Ya. Piti duit. Ya. Padahal kata Nabi, harta kamu hanya 3, yang milik kamu itu 3, yang milik awak itu 3, yang lain belum tentu jadi milik awak. Yang 3 tuh, ma'akala fa'afna, apa yang sudah kau makan lalu dia busuk. Makan sate pakai jus pokat, jus tomat, kerupuk jange, teh talua, model lama sampai kerongkongan. Besok pagi keluarnya busuk, tidak bisa dibedakan mana yang jus pokat, mana yang sate. Ya. Itu yang sudah dimakan lalunya busuk. Yang kedua, malah bisa fa'abla, yang sudah kau pakai lalu dia lapuk. Beli baju mahal-mahal, lama-lama jadi kain lap. Ya. Jadi yang milik kita apa? Yang sudah kau makan lalu busuk, yang sudah kau pakai lalu lapuk. Yang ketiga, yang kau belanjakan di jalan Allah, itulah nangka untuk iswa. Jadi ada nangka uswa, ada nangka lapuk, ada nangka untuk iswa. Tapi kalau nangka untuk iswa, oh Ibu, 1.000, 2.000 ya. Jadi sering mantul tidak. Abang pernah maitong pinti usadi Bu ya. Abang hitam kan dicatat tuh berapa uang ratusan. Uang ratusan cuma 2 lembar. Uang 50-an 4 lembar. Yang banyak uang 2.000-an, 1.000-an, 5.000-an. Jadi kalau nangka busuk banyak, sekali makan duduk 500.000 ya. Kalau nangka lapuk banyak, tapi kalau nangka itu iswa sekedek ya. Jadi Bapak Ibu, terakhir nih, umur kita ada 3 Bapak Ibu. Umur ada berapa? 3. Umur ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama namanya umur badaniyah. Umur badan kita ini, umur fisik kita. Kata Nabi, inna amara ummati ma baina sittin wa sab'ina aman. Umur umatku rata-rata antara 60 dengan 70. Ada yang lebih, tapi paling banyak 100 tahun. Ya. Jadi umur awakku paling lama. Kalau ada yang meninggal dunia dikasih tahu umurnya ya. Telah meninggal dunia si A dalam usia 63 tahun. Itu umur yang pertama, namanya umur apa? Badaniyah. Ya. Kata
kata maaf ini kalau ada bapak ibu perawat atau dokter, kata orang kesehatan usia harapan hidup bisa diperpanjang kalau awak ingin hidup lama. Pertama kerajuan makan makanan yang bergizi. Kedua lalu yang cukup, istirahat cukup 8 jam lalu sehari. Kalau sehari 24 jam, 8 jam berarti 1/3. Jadi 8 jam lalu 8 jam. Ketiga olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak mengkonsumsi yang merusak badan, alkohol, termasuk rokok, ya. Yang keempat, yang kelima, kalau sakit capek baru baik ke dokter. Yang keenam, tidak dendam, tidak pemberang, tidak sakit hati. Tapi plong, kalau 6 iko dilaksanakan, katanya usia harapan hidup akan panjang. Tapi paling panjang hanya 100 tahun. Ini usia yang pertama, namanya apa? Umur badania. Yang kedua namanya umur ilmiah. Apa itu umur ilmiah? Ilmu yang pernah diajarkan, kitab yang pernah ditulisnya. Bapak Ibu, Buya Hamka meninggal tahun 82. Beliau fisiknya sudah masuk ke dalam tanah, tapi bukunya masih dibaca orang sekarang, ya. Bukunya masih dibaca orang di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, di Singapura. Berarti apa? Umur ilmiahnya lebih panjang daripada umur badaniahnya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi umurnya tidak sampai 65 tahun, tapi kitabnya sampai sekarang masih dibaca orang. Itu namanya umur apa? Ilmiah. Yang pertama umur badaniah, yang kedua umur ilmiah, yang ketiga umur amaliyah. Apa umur amaliyah? Amal perbuatannya masih dinikmati orang walaupun dia sudah meninggal dunia. Ambil contoh Bapak Ibu, di Lubek ada Universitas Putra Indonesia, ya, UPI. Ada Masjid Rahmatan lil Alamin. Ada poliklinik dibangun oleh almarhum siapa? Haji Herman Nawas. Pak Haji Herman Nawas orangnya soleh, pemurah, suku menyumbang, ya. Waktu beliau ini dulu mau kuliah subuh sekali sebulan di Musadi itu. Beliau membuat pesantren di Aripan. Di mana Aripan? Di Solo, ya. Kitanya Buya besok ambo Buya mencari pesantren di Aripan. Rupanya yang meninggal dunia dalam usia 65 tahun. Ya, rami orang menyalurkan melimpah keluar. Ya, kurang elok. Fisiknya sudah masuk ke dalam tanah, tapi amalnya masih dinikmati oleh orang banyak. Musajidnya, sekolahnya, rumah sakitnya, itu namanya umur apa? Amalia. Umur apa? Umur amalia. Amalnya, umur amaliyahnya lebih panjang daripada umur badannya. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati, manusia mati meninggalkan nama baik. Demikian saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah peringatan ini kita lebih dekat lagi dengan Allah. Ya, jangan sampai habis peringatan hilang ingatan. Ya, kalau tidak berubah berarti kita peringatan ini hanya seremonial saja. Ya, demikian saja. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Bapak Ibu sudah menghormati tamu. Ini halal, ya. Mohon maaf.